Di Madinah saya sempat singgung seorang sahabat namanya Sa'ad ibn Ubadah, kalau masih ingat ya. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau itu punya gudang harta Bapak Ibu sekalian, penuh dengan harta, emas, perak, gandum, kurma, keju, banyak sekali macam-macam. Dia bilang sama anaknya namanya Qais. Teman-teman kalau ketik di Google kisah Sa'ad ibn Ubadah, ajaib sekali dalam sedekahnya. Terkenal orang yang sangat dermawan. Dia bilang sama anaknya Qais, ini gudang hartanya ayah, habisin, sedekahin. Jadi dia sama anaknya tiap hari cari mangsa nih untuk sedekah. Zaman itu dari media, mereka naik ke atas rumah teriak-teriak, wahai muslimin, siapa yang butuh bantuan datang. Wahai muslimin, siapa yang butuh bantuan datang. Orang datang, dibantu. Habis nih isi gudangnya. Besok terisi lagi. Dari mana? Allahu a'lam. Allah datangkan. Kalau antum masih pakai sistem pemikiran kapitalis, wah habis, nggak mungkin. Rekening saya udah kosong nih, saya transferin tadi semuanya, berarti habis. Enggak, dalam Islam tidak seperti itu. Coba praktekin resep ini, Anda akan kaget besok datang dari sumber tidak disangka-sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tentu teman-teman sekalian, ini adalah salah satu rangkaian program yang kita sudah janjikan ke jamaah. Akan ada taklim di kota Mekah, sebagaimana kemarin taklim juga di Madinah. Ada peraturan Saudi, pemerintah Saudi, kita tidak bisa mengadakan pengajian di hotel kita. Kita mengadakan tempat di luar hotel. Namun di sini masih masuk wilayah haram. Masih masuk wilayah haram. Pendapat umumnya ulama mengatakan wilayah haram atau masjid di wilayah haram itu masih mendapatkan 100.000 pahala insya Allah. Jadi kita akan sholat nanti duhur dan asar di jamak takhir, ya. Setelah taklim kita ada makan siang, baru kita sholat nanti insya Allah. Baik, rangkaian pengajian kita pada hari ini, dan ini pengajian kita yang terakhir dalam perjalanan kita ini, karena saya insya Allah besok pagi sudah jalan lebih dulu dari Bapak Ibu sekalian. Untuk kali ini saya tidak ikut pulang ke Indonesia karena ada undangan dari teman-teman kita dari Abu Dhabi dan Dubai untuk taklim di sana sampai tanggal 18 insya Allah. Hari Sabtu baru kemudian saya balik ke Jakarta. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah terbang bersama kami dengan Garuda, kali ini saya tidak bisa ikut pulang. Tapi insya Allah kita akan sampai ke acara kita yang terakhir yaitu hari ini. Dengan taklim insya Allah kita akan tutup pengajian kita atau pertemuan kita yang ada di itinerary tentunya ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, sebagaimana Allah mudahkan kita berangkat, juga Allah mudahkan pulang dengan selamat, dan juga membawa pahala yang sempurna, dan juga semua dosa-dosanya dimaafkan insya Allah. Baik, kalau di Madinah kemarin tema kita adalah masih ada waktu, maka kali ini kita akan bahas tentang indahnya berbagi. Teman-teman sekalian, ada satu perbuatan dalam Islam, perbuatan ini akan sangat besar pahalanya, balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Juga sangat cepat dalam memberikan solusi dari masalah-masalah yang sedang dihadapi. Penyakit kronis yang tidak sembuh-sembuh, ya. Permasalahan rumah tangga yang tidak selesai, atau apa saja permasalahan hidup, juga sangat tepat kalau ingin dijadikan sebagai alat untuk supaya selamat di akhirat, masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka. Dia adalah sedekah. Mungkin Bapak Ibu bilang, oh bahasan tentang sedekah kami sudah tahu. Permasalahannya, banyak orang yang belum mengetahui sebenarnya seperti apa orang itu harus bersedekah supaya dia mencapai target yang diinginkan. Bapak Ibu sekalian, sedekah itu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam salah satu statement beliau,
disebut dengan istilah sedekah karena ia merupakan sebuah bukti atas kepercayaan pelakunya, kebenaran keimanannya, baik lahir maupun batin, dan sedekah itu adalah keyakinan dan kebenaran iman. Artinya, tidak akan dianggap itu adalah sebuah sedekah yang mencapai target yang kita inginkan, kecuali memang diikuti dengan keyakinan kalau itu perintah Allah, dan keikhlasan untuk mendapatkan balasannya. Itu pondasi dasar. Jadi kalau ada orang memberi secara terpaksa, ada orang misalnya memberi tapi masih berharap pujian manusia, tidak ada manfaatnya. Dan apa yang akan kita sebutkan nanti dari manifestasi sedekah tidak akan didapatkan oleh dia. Di awal pembukaan saya ingin sampaikan, dan ini sering kami sampaikan dalam pengajian-pengajian kami, kapitalis, orang-orang kapitalis selalu mengatakan menabung pangkal kaya. Kita umat Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Kira-kira pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, ketemu enggak antara dua konsep ini? Yang satu mengatakan simpan, yang satu mengatakan keluarkan. Kira-kira ketemu enggak? Hah? Mana suaranya nih? Sudah lapar apa? Tenang, habis ini ada banyak nasi unta. Cuma nggak bisa bungkus ya. Tidak bisa ketemu. Karena nabung berarti dia akan pelit. Sementara Islam menyuruh kita sedekah, keluarin. Selalu royal. Dermawan. Dan bahkan dalam Islam beda derajatnya antara orang yang bersedekah karena kebetulan dimintai dengan bersedekah orang yang sengaja keluar mencari sumber-sumber sedekah itu dan dia berikan. Pahalanya lebih besar yang kedua. Jadi kita disuruh keluar, cari mana kantong-kantong sedekah itu. Serta juga kita harus memahami dalam Islam bahwasanya sedekah yang kita berikan kepada orang sebenarnya yang membutuhkan adalah kita sendiri. Jangan pernah ada persepsi Bapak Ibu sekalian, kalau saya memberikan bantuan atau sedekah kepada orang, berarti dia yang butuh. Persepsinya harus diperbaikin. Yang butuh adalah kita sebagai pemberi. Karena kalau tanpa dia, kita nggak dapat pintu sedekah. Dengan adanya orang itu, yang susah, yang terlilit utang, yang sedang minta bantuan, dengan adanya dia, kita jadi mendapatkan pahala sedekah itu sendiri. Jadi sedekah dianjurkan, bahkan lebih besar keutamanya kalau kita yang keluar untuk bersedekah. Plus lagi, kita harus menanamkan dalam diri kita sebagai seorang muslim, kalau kita lebih butuh dengan sedekah itu daripada orang yang menerimanya. Oleh karena itu para kaum salafus saleh dulu, mereka kalau didatangi oleh orang miskin, orang yang minta, mereka tersenyum lebar. Mereka malah merasa ini adalah sebuah kebaikan yang Allah utus kepada mereka. Karena mereka bisa bersedekah. Kalau kita kadang-kadang sudah kedatangan orang, minta, kita masih marah-marah. Menganggap ngapain orang ini minta-minta. Padahal sebenarnya dengan datangnya mereka berarti kita dapat peluang untuk bersedekah. Dicatatlah pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, radhiyallahu anhu ajma'in, itu setiap hari di rumah mereka datang orang miskin minta-minta, mereka kasih. Di saat mereka tidak datang orang-orang miskin itu, maka para sahabat ini ridwanullah alaihim keluar untuk mencari mereka dan bersedekah kepada mereka. Perhatikan perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah berkata pada saat dia mengemas beberapa harta yang dia ingin sedekahkan, kemudian dibagi-bagi kepada orang-orang yang datang, sudah habis semuanya, dia tersenyum lebar. Lalu dia mengatakan begini, mereka ditunjuk orang-orang yang miskin yang jalan membawa hadiahnya itu, telah menerima atau telah membawa perbekalan-perbekalan kami menuju ke akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in, berprinsip dasar, kalau ada orang miskin yang datang minta, atau ada orang miskin yang dia ingin beri, kemudian menerima sedekahnya itu,
maka dia menganggap itu sebuah prestasi yang luar biasa, karena bagi dia orang-orang miskin atau orang yang menerima hadiah tersebut sedang membawa nilai sedekah itu ketimbangan amal tanpa diupah. Kenapa dia bahasakan tanpa diupah? Padahal sebenarnya orang miskin itu misalnya kita berikan 1 juta, kan dia bawa uang itu. Ada dia dapatkan. Karena pandangan Fudail bin Iyad dengan keimanan Bapak Ibu sekalian. Artinya, diambillah oleh orang miskin tersebut 1 juta yang kita bantukan kepada dia, lalu dia pakai untuk kebutuhan dirinya dia. Misalnya dia habiskan kebutuhan untuk dia, untuk kebutuhan anaknya, untuk kebutuhan istrinya, habis selesai. Tapi kita yang memberikan sedekah tersebut akan punya nilai 1 juta itu yang akan dibawa ke timbangan amal hari kiamat. Plus lagi, tidak akan kita terima dengan nilai 1 juta. Tapi akan terus berkembang biak dengan sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib Tarhib beliau, kebetulan bukunya ada saya bawa, disebutkan beberapa riwayat, kata Nabi SAW, sungguhnya seseorang dari kalian kalau mengeluarkan sedekah, maka akan diterima oleh Allah dan Allah akan tumbuh besarkan, kembang biakkan sedekah tersebut, sampai membesar seperti gunung Uhud. Sepotong roti, sepotong kurma, itu sudah cukup untuk membuat dia membesar nanti di timbangan amal seperti gunung Uhud. Kata Nabi SAW, seperti seseorang di antara kalian pada saat dia membesarkan dan mengembang biakan anak unta atau anak kudanya. Jadi tidak ada hitung-hitungan sama Allah Bapak Ibu sekalian. Kita kasih 1, dapat balasan 1 sama Allah, tidak ada itu. Kita kasih 1, dibalas banyak. Kita minta 1, Allah kasih banyak. Allah enggak pernah perhitungan dengan hamba-hambanya. Makanya Allah jelaskan dalam firman-Nya, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau berikan balasan hambanya tidak akan pernah ada hitungannya. Nah ini pondasi-pondasi dasarnya. Oleh karena itu saya sarankan Bapak Ibu berhenti untuk membelikan celengan buat anak-anaknya. Karena membelikan celengan buat mereka menanamkan sifat bakhil, sifat pelit buat mereka. Kapan Anda kasih ini nak ya, tabung ya, mulai hari itu sifat pelit dia tertanam. Kalau Anda punya anak 2, masing-masing diberikan celengan, masing-masing Anda kasih 10.000 rupiah, maka kalau si kakak pegang celengan adik atau adik pegang celengan kakak pasti marah. Bukan cuma itu, kita pun sebagai orang tuanya kalau pegang celengan si anak, dia akan marah. Dan perlu Anda ketahui, sifat bakhil di dalam Islam adalah dosa besar. Dosa besar, bukan cuma dosa. Anda bakhil, pelit, itu dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan dalam buku beliau kitab Al-Kabair, al-bakhil atau pelit adalah dosa besar. Begitu juga dengan Syekh Muhammad Munajjid, Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, orang-orang yang menulis buku tentang kitab membahas dosa-dosa besar, memasukkan sifat bakhil dalam kategori dosa besar. Karena ada banyak sabda-sabda Nabi SAW yang menghardik itu. Di antaranya beliau mengatakan penyakit jiwa apa yang mengalahkan sifat bakhil. Juga dalam akhir, kalau tidak salah, akhir surah Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang bakhil. Dan cukup banyak tentunya ancaman-ancaman dalam Islam berhubungan dengan masalah ini. Jadi yang benar kalau Bapak Ibu kasih uang jajan sekolah buat anaknya, nah nanti kalau istirahat, ya traktir teman kamu ya, belikan dia. Ada temannya, ada teman yang tidak mampu, sampaikan ke ayah ya, sampaikan ke ibu ya. Mungkin ada yang baju sekolahnya, ya, cuman 1, mungkin ada yang sepatunya robek temannya, biarin dia ceritakan lalu kita bantu. Biasakan kalau lihat orang miskin di pinggir jalan, Anda ajarkan anak-anak untuk terbiasa memberikan sedekah. Saya pernah praktekin ini, hampir setiap jalan di jalanan bersama anak-anak di Jakarta, Masya Allah, mereka ingatkan, abati itu kayak ayah ya, saya dipanggil abad. Itu ada orang miskin. Masuk ke masjid saya ajak dari kecil mereka, masih 2 tahun, 3 tahun, masih kecil. Mereka biasanya saya pegangin uang, masuk di celengan masjid. Jadi mereka sudah tertanam di benaknya, kalau ada kotak amal membantu. Itu yang harus kita tanamkan. Jangan suruh nabung. Pernah nggak berpikir Bapak Ibu sekalian atau sudah ketahui, waktu Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, dan ini saya singgung pada saat kita jalan melihat hotel wakafnya Utsman bin Affan. Harta mereka pada saat mereka meninggal
meninggalkan harta nilainya ratusan miliar kalau sekarang. Istri dapat sekian puluh miliar, anak-anaknya dapat sekian puluh miliar masing-masing. Luar biasa. Pertanyaannya, apakah itu hasil tabungan mereka semasa hidup mereka? Jawabannya tidak. Sama sekali tidak. Yang terkumpul di gudang-gudang harta mereka kalau Anda kembali ke buku-buku sejarah adalah beberapa hari dari hasil pendapatan mereka sebelum mereka meninggal dunia. Karena rutinnya bersedekah, maka gudang harta mereka tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Jadi persepsi ini harus diperbaikin nih. Kalau kapitalis, saya punya uang 100 juta, saya keluarin 10 juta, sisa 90 itu hitungan kapitalis. Islam tidak begitu. Keluarin 10 juta, akan datang gantinya berlipat-lipat ganda. Coba perhatikan firman Allah SWT dalam surah Saba. Surah nomor 34 ayat 39. Potongan ayatnya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah akan gantikan. Allah akan gantikan. Al-Layth ibn Sa'ad rahimahullah, seorang tabi'in yang lain berkata, barang siapa yang telah mengambil dariku sebuah hadiah atau suatu sedekah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Karena dia telah menerima apa yang aku korbankan untuk Allah. Perhatikan mereka memahami bagaimana. Kalau seandainya bahasa, tadi kan letter-letternya ya, kalau bahasa penjelasannya, kata Al-Layth ibn Sa'ad rahimahullah, kalau ada orang yang terima sedekahku, maka dia lebih berhak terhadap diriku daripada aku terhadap dirinya. Maksudnya lebih pantas aku hormatin, lebih pantas aku muliakan. Kenapa? Karena orang yang menerima sedekahku telah menerima apa yang aku korbankan untuk Allah. Tanpa mereka kita nggak bisa dapat pahala sedekah itu. Kenapa ada orang teman-teman kalau orang miskin datang masih ditolak? Kenapa ada orang kalau orang miskin lewat lampu merah tidak mau buka jendelanya ataupun buka jendela dikasih duit dengan dua jarinya jepit uang kecil. Karena dia berpikir orang ini butuh pada dia. Ini keliru. Ini yang salah. Anda harus tanamkan kalau Anda butuh, lebih butuh dari sedekah Anda daripada orang tersebut. Ini poinnya. Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita dalam statement kalau ada orang yang titipkan harta, dan Masya Allah Bapak Ibu sudah di sini Allah sudah titipkan amanah harta itu. Bagaimana kita harus bermuamalah dengan harta kita? Kata beliau, barang siapa yang diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaknya ia menyambung kekerabatan. Ingat kerabat-kerabat kita, silaturahim dengan mereka, bantu yang susah di antara mereka. Kemudian memperindah jamuan untuk tamunya. Kalau ada tamu, kasih makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, layani dengan baik. Sampai sebagian salaf juga mengatakan, aku menyiapkan makanan kesukaan 10 orang sahabatku, lebih aku cintai daripada semalam suntuk aku sholat malam. Karena memberi makan pahalanya besar. Lalu beliau mengatakan, menolong seseorang yang membutuhkan. Itu hak dari harta kita. Jadi jangan malah setelah punya uang, kita nggak mau bantu orang. Ini gambaran Islam tentang orang pemilik atau harta yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian membebaskan tawanan, membantu orang yang terputus jalan, orang-orang fakir miskin, para mujahidin, dan tadi itu berbagi sama orang. Dan ingat, ini bahasa Ali radhiyallahu anhu. Dan dia bersabar dengan musibah yang menimpa hartanya. Apa maknanya? Tidak ada orang teman-teman sekalian punya harta kemudian tidak punya masalah di hartanya. Pasti ada masalah. Ada orang utang nggak bayar, investasi mungkin rugi, itu biasa. Itu ujiannya. Harus sabar. Nggak semuanya mulus-mulus begitu saja. Gitu kan? Berapa banyak orang yang utang sama kita nggak mau bayar. Berapa banyak kita investasikan harta, ditipu, pergi orangnya, atau usahanya bangkrut. Lalu beliau mengatakan, semua itu karena perkara-perkara tadi yang tersebut akan memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Perhatikan teman-teman statement yang lain dari para ulama berhubungan dengan masalah sedekah. Dan kita sudah berikan judul indahnya berbagi supaya kita selalu ingin mau berbagi. Enggak perhitungan lagi. Ingat pondasi-pondasi dasarnya tadi ya. Sedekah perintah Allah Subhanahu wa taala, persepsinya harus kita tanamkan, kita lebih butuh dengan sedekah tersebut daripada penerimanya.
Ya. Umar radhiyallahu anhu mengatakan begini tentang sedekah. Sesungguhnya amal-amal itu berbangga satu sama yang lain. Dan sedekah akan berkata, akulah yang paling baik di antara kalian. Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, salat itu akan menyampaikan dirimu ke setengah perjalanan hidupmu. Puasa itu akan menyampaikan kamu ke depan pintu istana sang raja, Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sedekah akan menyampaikan dirimu ke hadapan sang raja itu. Salat, perjalanan. Puasa akan membawa kita sampai ke pintu gerbang istana raja. Sedekah yang membawa ke depan raja itu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abil Ja'ad berkata rahimahullah, sesungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Jadi sebagian salaf itu seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau kalau minta doa kepada Allah dan belum diijabah, maka yang beliau lakukan adalah keluar bersedekah. Cari kantong-kantong sedekah keluar, lalu beliau mengatakan, aku berharap dengan ini doaku diijabah. Ada orang datang kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah, lututnya bernanah sudah 7 tahun. Tidak sembuh-sembuh. Sudah berobat sana sini. Lalu kemudian minta saran kepada beliau. Kata beliau, coba cari komunitas muslim yang membutuhkan sumur. Gali sumur untuk mereka manfaat umum, niatkan itu tawasul, ya, menjadikan perantara antara kamu sama Allah. Amal sedekah tadi. Maka orang itu lakukan, akhirnya sembuh penyakitnya. Ibnu Abil Jad mengatakan sesungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Kemudian Yahya bin Mu'ad berkata, tidaklah saya menemui dan mengetahui suatu biji dalam amal, nilainya kecil, yang akhirnya mengimbangi gunung-gunung menjadi besar, seperti sedekah. Asy-Sya'bi berkata, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada sedekah itu, ganjaran sedekah, daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah itu sendiri, maka dia telah membatalkan sedekahnya. Ini kata Asy-Sya'bi. Jadi menurut pandangan beliau, siapa yang tidak melihat bahwasanya dia lebih butuh dengan sedekah daripada orang miskin yang sedekah, dia telah membatalkan sedekahnya. Karena dia akan sombong nanti dengan sedekah itu. Kamu kan sudah saya bantu kemarin. Kamu kan sudah saya beri. Nah begitu. Dia akan berbangga-bangga. Karena dia pikir orang itu yang butuh. Padahal sebenarnya dia yang lebih butuh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang bisa dan mampu meletakkan hartanya di langit, letakkanlah. Karena tidak akan dimakan oleh rayap dan diambil oleh pencuri. Sedekah. Dan ingat teman-teman, jangan pernah perhitungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sedekah akan mengundang ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mengundang juga ridhonya manusia. Orang yang kita beri, walaupun dia orang kaya kita berikan hadiah, dia akan senang. Apalagi orang miskin kalau kita penuhi kebutuhannya. Jadi mengundang ridha Allah, mengundang juga ridha manusia. Gitu kan? Dan memberikan banyak sekali solusi dari permasalahan kita. Puncaknya masuk ke surga dan selamat dari api neraka. Disebutkan bahwasanya Abu Hatim rahimahullah berkata, bakhil itu, pelit, adalah sebuah pohon di neraka. Sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Siapa yang bergelantungan dengan ranting-ranting itu, pelit jalan Allah, perhitungan tidak mau bersedekah, maka niscaya akan membawanya ke dalam api neraka. Sementara kedermawanan bersedekah adalah sebuah pohon di surga dan ranting-rantingnya di dunia. Maka siapa yang bergelantungan dengan ranting-ranting itu akan membawanya ke dalam surga, dan surga tempatnya orang-orang dermawan. Jadi tolong poin demi poin difahami Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah berpikir sedekah itu yang butuh orang yang sedang kita beri. Tapi kita yang butuh, tanamkan itu. Karena kita yang mendapatkan nilainya. Disebutkan bahwasanya sebagian salaf kalau kedatangan orang fakir miskin, mereka mengatakan selamat datang wahai orang-orang yang hadir untuk membawa perbekalan kami
kepada Rabb kami. Ada orang miskin datang, mereka bilang selamat datang. Senyum, gembira didatangi orang yang minta bantuan. Kepada orang-orang yang akan membawa perbekalan kami ke Tuhan kami. Karena tanpa mereka gak akan pernah amal kita sedekah bisa terbawa. Ini pondasi-pondasi dasarnya Bapak Ibu sekalian. Sedekah ini Bapak Ibu sekalian memiliki banyak sekali manifestasi, keuntungan-keuntungan. Yang pertama dia adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan itu. Allah perintahkan. Bapak Ibu kalau bisa buka aplikasi Al-Qur'annya, buka Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 ya. Sampai 264. Saya bacakan, coba lihat ya. Ini Allah yang berbicara, saya cuma bacakan Bapak Ibu sekalian. Renungi baik-baik terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Terjemahannya, perumpamaan harta yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Sedekah berapapun nilainya seperti satu benih. Tumbuh ya 7 bulir tadi ya. Dan pada tiap bulir ada 100 biji. Coba bayangkan. Jadi Allah enggak balas satu, dibalas satu. 1.000 rupiah kembali 1.000 enggak. Dia seperti benih, ada 7 bulir. Tiap bulir 100. Jadi ada 700 balasannya. Ayat 262-nya, ini yang perlu diperhatikan. Kalau bersedekah, tadi saya bilang, kita harus faham kita yang butuh dengan sedekah itu. Senyum dengan orang-orang yang datang minta bantuan. Bantu mereka. Jangan anggap mereka yang butuh. Sehingga jangan menyakiti orang yang menerima sedekah. Tadi sudah kita sebutkan beberapa statement ulama. Sekarang dengarkan firman Allah. Supaya Bapak Ibu dapat pahala sedekahnya. 262-nya. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adan lahum ajrum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan bersedekah harta mereka jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Kamu kan sudah saya bantu, kamu sudah begini dan begitu. Ya. Dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Kamu nggak tahu diri, apalah gitu kan. 2 syaratnya. Jangan sebut-sebut, jangan sakiti perasaan si penerima. Caranya kita harus tahu kita yang butuh dengan sedekah itu. Mereka orang-orang yang tidak menyebut-nyebut dan juga tidak menyakiti perasaan si penerima, memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Di sini ada pengecualian, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda niat untuk menyampaikan supaya dia mengetahui dan menyadari saja. Bukan niat untuk meremehkan orang. Contoh misalnya orang tua pada anak. Anda sebagai ayah sahabat ibu, Anda mengatakan misalnya di saat anak Anda tidak mau dengar, nak kenapa harus begini? Bukankah ayah dan ibu sudah sekolahkan, sudah besarkan, sudah siapkan fasilitas. Itu kan menyebut kebaikan ya. Tapi ini enggak masuk di dalamnya. Karena orang tua punya hak untuk menyampaikan pada anaknya. Gitu kan? Tapi ini di saat dibutuhkan ya. Di saat anak itu memang tidak bersyukur, tidak berterima kasih sama Allah, sama orang tuanya, dia malah ugal-ugalan, kita ingatkan begitu. Begitu juga dengan suami pada istrinya. Dia sudah berikan uang nafkah, kalau dia mengatakan, kalau istri minta uang lalu dia mengatakan, kan sudah saya kasih kemarin. Misal, kemarin kan baru saya kasih sekian, kenapa kok minta lagi misal. Dia kan tujuannya untuk cross check, kenapa? Bukan tujuannya untuk menyakiti perasaan ya. Beda kalau dibalik kasusnya. Sebenarnya tidak ada apa-apa istri antum yang mengatakan, kau kan sudah saya kasih, masa enggak terima kasih sih? Tanpa ada sebab. Kalau istrinya memang nusyud, membangkang, menyalahgunakan uang yang sudah diberikan, lalu kemudian dia ingatkan itu berbeda. Begitu juga dengan pemerintah kepada masyarakat.
Pemerintah sudah buatkan fasilitas umum, jembatan, jalan, bangunan. Tolong ya, masyarakat Indonesia jaga ini ya, sebagai amanah. Kan itu perbuatan dia sudah kerjakan. Tapi dia sebutkan supaya masyarakat menjaga bersama-sama. Itu beda. Ya. Jadi di sini lebih kepada orang yang individual, yang antum bantu, kita bantu lalu kita mengatakan, ya kamu kan sudah saya bantu. Tanpa sebab. Hanya untuk menyakiti perasaan mereka, ini tidak boleh. Ayat 263-nya memberikan gambaran kepada kita, kalau seandainya ada orang minta dan kita tidak mampu, atau belum sempat kita memberikan karena keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan, maka Allah menggambarkan di ayat 263-nya apa yang harus kita lakukan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik, santun, maaf ya saya belum bisa bantu misalnya. Dan permintaan maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Ketahuilah yang menyuruh kalian sedekah Allah yang maha kaya lagi maha penyantun. Perhatikan ayat demi ayat ya. Selanjutnya 264-nya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu riya'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin. Di atasnya ada tanah, batu yang licin ditaburi tanah di atasnya. Lalu kemudian batu itu ditimpa dengan hujan yang lebat. Lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. 265-nya. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'faini fa illam yusibha wabilun fatal. Wallahu bima ta'maluna basir. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka. Orang yang mau mencari ridha Allah dan untuk menguatkan iman mereka supaya sifat bakhilnya juga hilang. Seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat. 266-nya. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatu min nakhilin wa anabin tajri min tahtil anharu lahu fiha min kulli thamarat. Lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asaba yasarun fi narun fahtarakat. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Kebun itu ditiup angin keras dan dia mengandung api lalu terbakarlah. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Ayat 267-nya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum biakhidhi illa an tukmilu fi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Ini detail sekali ya. Perhatikan terjemahannya. Allah bicara kepada kita sudah 1400 tahun yang lalu, sekarang pun seperti Allah sedang bicara sama kita. Allah bilang, hai orang-orang beriman, nafkahkan, keluarkan, sedekahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian yang kami keluarkan dari hasil bumi buat kalian. Apapun sifatnya, tambang, ya, atau mungkin tumbuh-tumbuhan, ya, yang keluar buah-buahannya ditanam di tanah.
Lalu Allah bilang apa? Perhatikan. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri kalau dikasih hasil yang kamu sedekah itu dari buruk-buruk, hasil panen mangganya, duriannya, rambutannya, atau hasil dari tambang, dari yang buruk-buruk, mungkin pendapatannya yang buruk, kecil jumlahnya, yang tidak ada nilainya dibandingkan harta dia sebenarnya. Jangan kamu, ya kata Allah, menafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Kalau kau sendiri terima, mau nggak terima potongan roti itu, sisa makanan itu, baju yang robek itu, mau nggak kamu terima itu? Allah bilang jangan sedekahkan yang seperti itu. Ya. Dan ketahuilah bahwa Allah yang perintahkan kalian sedekah maha kaya, lagi maha terpuji. Nantinya Allah akan balas itu, nanti Allah ganti karena Allah itu maha kaya. Dan terpuji maksudnya Allah akan memberikan yang terbaik. 268 ayatnya selanjutnya. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Ini Allah gambarkan sumber permasalahan orang pelit. Sumber permasalahan orang tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Jangan keluarkan, nanti kamu mau makan apa? Nanti kamu begini dan begitu. Diancam-ancam, ditakut-takuti oleh syaitan. Kalau sedekah nanti jadi miskin. Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Lihat terjemahannya. Fahsya di sini kejahatan, kekejian adalah bakhil. Pelit. Kikir. Sedang Allah menjanjikan dengan sedekah itu untukmu ampunan darinya. Dan karunia, balasan, rezeki. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Ya Allah kalau balas itu luar biasa. 269-nya Allah gambarkan kalau orang memahami seperti apa yang tadi kita sampaikan Bapak Ibu sekalian. Allah mengatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman dan yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Memahami ayat-ayat ini, memahami hadis Nabi SAW, kemudian dia mengamalkan tentang sedekah itu, Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, faham tentang perintah Allah ini, dan tidak takut untuk bersedekah, maka dia telah diberikan karunia yang sangat banyak, dan hanya orang-orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah ini. Ini terjemahan saya baca letterlet ya, perhatikan. 270-nya wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Apa saja yang kamu nafkahkan, sedekahkan, dan apa saja yang kamu nazarkan, niatkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim, maksudnya tidak mau sedekah, tidak mau menjalankan nazar, ya, tidak ada seorang penolong pun baginya. 271-nya. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Allah bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Boleh enggak sedekah terang-terangan? Boleh. Tinggal jaga kontrol niatnya kan. Sekarang kita lagi di pinggir jalan, orang miskin minta. Masa kita tunda? Saya kalau kasih nanti ria. Enggak, jangan. Boleh kasih terang-terangan, yang penting kontrol niat kita. Tapi kalau sudah terlanjur ada yang kita kasih diam-diam, transfer tanpa ada orang tahu, ya rahasiakan. Allah mengatakan Allah maha tahu apa yang kalian kerjakan. 272-nya, laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Bukanlah kewajibanmu hai Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk. Saya sekarang pun sebagai dai penyambung lidah Nabi SAW tidak bisa menjadi penyebab petunjuk. Tidak bisa saya paksakan Bapak Ibu untuk terima ini.
Sedekah saya cuma sampaikan. Yang mau terima amalkan, alhamdulillah. Yang tidak mau amalkan, tidak mungkin kita paksakan. Allah bilang juga kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dan diikuti oleh para dai-dai dan ulama untuk menyampaikan ini. Bukan kewajiban menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk atau memberi taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Ini semua masih ayat sedekah ya. Jadi Allah sedang menyinggung sedekah. Kalau ada orang faham apa yang kami sampaikan, lalu dia termotivasi mau sedekah, itu petunjuk dari Allah. Dan dikatakan, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Pahalanya, balasannya hanya untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah, bukan karena riya, cari agar Allah balas. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahala yang dengan pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. 273-nya, lil fuqara'i alladziina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. Yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah, bersedekahlah pada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad. Di masa kita sekarang tidak ada, belum ada, tapi bantu orang-orang yang susah. Di masa Nabi SAW ada orang jihad, bantu mereka karena mereka tidak bisa bekerja, mereka lagi perang membela agama Allah. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah, mereka tidak dapat berusaha di muka bumi, tidak bisa bekerja karena lagi berperang. Orang tidak tahu menyangka mereka adalah orang-orang kaya karena memelihara diri mereka dari mengemis atau minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan jalan Allah, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi artinya maksud daripada ayat 273 tadi, bagaimana kita bersedekah, jangan tunggu orang minta. Ada orang punya jiwa mulia, Bapak Ibu sekalian, dia nggak mau minta. Itu dikejar tuh. Dia nggak mau minta, padahal kita tahu sebenarnya orang ini butuh. Kasih dia. Ya. Kita bisa tahu dari kehidupan dia, mungkin rumahnya masih ngontrak, mungkin kendaraannya biasa. Cuma dia tidak pernah mau mengatakan dia minta. Maka ini kita bantu mereka. Kata Allah SWT. Ayat terakhirnya di sini, bayangkan ya, dari 261 sampai 274, semua sedekah. 274-nya, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrun min rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari. Perhatikan ya. Maksudnya malam hari semalam suntuk, siang hari dari pagi sampai malam lagi. Sepanjang hari bersedekah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ada kan sebagian orang, Bapak Ibu pernah lihat, rasa nggak kita pas lewat di satu masjid dekat rumah kita, biasanya kena butuh bantuan taruh kotak amal pinggir jalan. Pernah lihat ya? Baik, sekarang kita lewat nih pagi hari pergi kantor. Kita jumbang 100.000 rupiah, 50.000 rupiah, 10.000 rupiah. Pada saat pulang, biasanya dibisikin setan. Untuk apa nyumbang lagi, kan tadi kita sudah bantu nih. Keliru. Ulang lagi, kasih lagi. Kasih lagi. Gak ada masalah. Karena belum tentu kita punya peluang lainnya. Ada orang yang rutin minta bantuan bulanan sama kita. Bantu saja. Selama kita mampu. Malah lebih bagus. Daripada kita repot-repot cari kantong lain. Ya udah itu aja. Yang itu. Kenapa harus repot-repot gitu? Jadi jangan sampai kita batasi diri kita. Menyumbang bukan cuma sekali, setiap saat. Setiap saat. Di Madinah saya sempat singgung seorang sahabat, namanya Sa'ad ibn Ubadah, kalau masih ingat ya. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau itu punya gudang harta, Bapak Ibu sekalian, penuh dengan harta. Emas, perak, gandum, kurma, keju, banyak sekali macam-macam. Dia bilang sama anaknya namanya Qais. Teman-teman kalau ketik di Google, kisah Sa'ad ibn Ubadah, ajaib sekali dalam sedekahnya. Terkenal orang yang sangat dermawan. Dia bilang sama anaknya, Qais, ini gudang hartanya ayah, habisin, sedekahin. Jadi dia sama anaknya tiap hari cari mangsa nih untuk sedekah. Zaman itu dari media, mereka naik ke atas rumah teriak-teriak, wahai muslimin, siapa yang butuh bantuan datang. Wahai muslimin, siapa yang butuh bantuan datang? Orang datang, dibantu.
Habis nih isi gudangnya. Besok terisi lagi. Dari mana? Allahu alam. Allah datangkan. Kalau antum masih pakai sistem pemikiran kapitalis, wah habis. Nggak mungkin. Rekening saya udah kosong nih. Saya transferin tadi semuanya. Berarti habis. Nggak. Dalam Islam tidak seperti itu. Coba praktekin resep ini. Anda akan kaget besok datang dari sumber tidak disangka-sangka. Ada satu jemaah sampai bahasakan ke saya, Ustaz, setelah saya dengar ceramah antum tentang sedekah, coba dipraktekin. Benar-benar saya sampai kayak orang yang ketagihan dengan sedekah itu. Rasanya kalau tidak sedekah sayang benar gitu. Selain mengejar pahalanya, ternyata banyak sekali keberkahannya. Jadi sumber rezeki yang luar biasa. Jadi jangan ragu dengan masalah itu. Ya. Ada juga di antara jemaah yang datang menjelaskan banyak pengalaman mereka gitu. Dia bilang, Ustaz, dulu susah sekali hidupnya. Susah. Sampai netesin air mata, subhanallah. Cerita sama saya. Pada saat kami juga lagi umroh gitu. Salah satu jemaah kita, saya cuma kasih gambaran. Saya dulu saking susahnya dihina sama mertua saya, keluarga istri saya sampai jual es di pinggir jalan. Begitu aja, tapi saya bersabar. Dia jalani kehidupan sampai Allah buka pintunya. Subhanallah, dia kalau bersedekah sekarang gak nanggung-nanggung. Bersedekah dan luar biasa balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi yang datang bilang, Ustaz, saya dulu karena saya jalankan resep sedekah ini, sekarang income saya cukup setiap harinya untuk saya gunakan untuk pergi haji. Gitu kan. Itu income harian. Jadi ini luar biasa ini. Ya. Ini manifestasi yang pertama dari sedekah. Tentang dia adalah ibadah. Pahalanya besar sisi Allah SWT. Balasannya juga besar. Dia juga akan digantikan oleh Allah SWT bukan dengan angka yang kita keluarkan, tapi lebih besar daripada itu. Selanjutnya, sedekah itu bisa mengampuni dan membersihkan dosa-dosa dan menjauhkan dari murkahnya Allah. Ada sebuah hadis, saya mau teman-teman renungi ini ya. Hadis ini dia sahih mauquf. Maksudnya sanadnya sahih dan dia sampai sahabat. Ini disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab sedekah. Beliau sebutkan di bab nomor 9, anjuran dan dorongan bersedekah, berikut keterangan tentang sedekah orang yang pas-pasan dan orang yang bersedekah dengan apa yang tidak diinginkan. Itu babnya, bab ke-9. Kalau Bapak Ibu nanti satu waktu punya buku ini, di jilid 2, dia hadisnya nomor 30 di bab ini dan urutan 885 dari awal bab ini atau awal kitab ini. Bunyinya begini, Ibnu Mas'ud diriwayatkan dari beliau radhiyallahu anhu, Inna rahiban abadallaha fi sawma'atihi sittina sana. Sesungguhnya ada seorang ahli ibadah di masa dulu, dia beribadah kepada Allah di kuilnya, karena ini belum di masa Islam, di kisah sebelum kita, 60 tahun beribadah kepada Allah, 60 tahun. Faja'atil mar'atu fanazalat ila jambihi fanazala ilaiha. Lalu datanglah seorang wanita di sisinya, seorang wanita, dia mendekatinya, lalu akhirnya terjadilah perzinahan selama 6 hari. Fawaqa'aha 6 layali, dia menggaulinya selama 6 malam, thumma suqita fi yadihi. Kemudian kebongkar perbuatannya itu. Faharab, kemudian dia melarikan diri. Fa'ata masjidan, lalu dia mendatangi sebuah tempat ibadah. Fa'awa fihi thalathan, lalu dia bermalam di tempat itu selama 3 hari. La yat'amu fihi syai'a, dia tidak punya makanan sedikit pun selama 3 hari itu. Fa'ata biraghifin, lalu dia diberi sepotong roti sedekah dari orang. Fakassaraha, lalu dia membelahnya menjadi 2 bagian. Fa'ata rajulan an yaminihi nisfahu, lalu dia memberikan kepada seseorang laki-laki di sebelah kanannya. Wa'ata akhara an yasari nisfahu, lalu dia berikan lagi setengahnya kepada orang yang di sebelah kirinya. Jadi dia dapat roti, sudah 3 hari dia nggak makan, roti itu dibagi 2, dikasih seorang sebelah kanan sebelah kiri, dia sendiri tidak punya. Faba'atsallahu ilaihi malakal maut
faqabada ruhah. Lalu Allah utus kepadanya malaikat maut, lalu dicabutlah ruhnya dia. Fawudi'atis sittuna fi kiffah, lalu ditaruhlah ibadahnya dia yang 60 tahun tadi di timbangan. Wawudi'atis sittu fi kiffatin farajahat, lalu ditaruhlah zina 6 harinya di timbangan sebelahnya. Maka zinanya 6 hari mengalahkan ibadahnya 60 tahun. Thumma wudi'ar ragifu, kemudian ditaruh tambahan di timbangan amalnya, roti tadi yang dia bagi 2, padahal dia lapar 3 hari, dia niat sedekahkan roti tersebut dibagi 2, di timbangan amal solehnya, farajaha, yakni rajahar ragifus sit. Maka roti tadi yang dia sedekahkan bagi 2 kepada fakir miskin, mengalahkan zinanya yang 6 hari. Itu luar biasa. Ya. Padahal cuma sepotong roti. Cuma memang yang perlu difahami Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik ya. Orang ini sudah 3 hari nggak makan. Dia pas mendapatkan sedekah itu, ya roti itu, dalam kondisi tidak ada lagi makanan dia, tidak ada lagi harta dia kecuali itu. Dan dia bersedekah dengan seluruh harta itu. Pernah nggak teman-teman kita lagi lapar, terus dihidangkan makan, ada orang miskin minta. Kita kasih yang kita ingin itu. Ini maksimal. Ujiannya di situ. Atau kalau mau lebih sedikit di bawahnya itu, Bapak Ibu kalau mampir di satu restoran, makan misalnya. Anggap restoran apalah yang Anda masuk di Indonesia misalnya, Anda beli makanan di situ. Anda cocok misalnya, anggaplah 100.000 porsinya misal. Makan nasi, ayam, tempe, apalah makan. Enak Anda rasa. Pernah nggak Anda lakukan beli porsi yang sama yang kita makan, kasih ke tukang parkirnya. Kasih ke orang miskin. Bukan bekasnya ya, porsi yang sama. Pernah nggak kita lakukan teman-teman beli baju yang bagus, baju yang sama, kualitas yang sama, harga yang sama, sedekahin. Nah seperti itu. Itu akan sangat maksimal. Ya, karena kita bersedekah dengan yang terbaik yang kita miliki. Disebutkan juga, dalam sebuah riwayat, kita akan bicara tentang masalah sedekah itu akan membersihkan dosa-dosa. Ya. Mengeluarkan orang dari permasalahan hidupnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad sahih, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan membersihkan dosa-dosa sebagaimana air akan memadamkan api. Sedekah itu akan menghilangkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Juga disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, kata Nabi SAW, sana'il ma'rufi taqi masari as-su' wa sadaqatus sir tudfi'u ghadab ar-rabb wa silatul rahim tazidu fil umur. Perbuatan-perbuatan baik, semua amal soleh akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Sedekah yang tersembunyi akan memadamkan amarah Rabb dan menyambung tali silaturahim akan menambah umur. Nanti di sini saksi bahasan kita, sedekah itu bisa meredam murkanya Allah, menjauhkan kita dari mara bahaya, membersihkan dosa-dosa kita. Dalam sebuah riwayat lain, inna sadaqata la tudfi'u ghadab ar-rabb wa tadfa'u an mitati su'. Sesungguhnya sedekah itu akan menjauhkan kita dari murka Allah, hukuman Allah, dan juga menjauhkan dari mati yang buruk, su'ul khatimah. Dinukil sebuah kisah terjadi di Saudi sini. Ada orang menceritakan tentang dirinya, dan dalam buku yang pernah kami bedah keajaiban sedekah, dan itu ada pernah tablik akbarnya, Anda bisa lihat di playlist YouTube kami insyaAllah. Diceritakan bahwasanya dia berdua sama temannya lagi naik mobil, tapi beda mobil, janjian menuju ke satu tempat. Dia cerita tentang dirinya, teman saya jalan duluan, saya pas di sebelahnya, lihat ada satu orang miskin di pinggir jalan. Memberikan isyarat minta bantuan. Saya pun berhenti sejenak, keluarkan uang di kantong saya kasih ke orang itu. Kemudian saya lanjutkan perjalanan. Subhanallah,
Waktu saya lanjutkan perjalanan, saya temukan ada gempa terjadi di depan pada saat itu, dan ada jalanan terbelah, mobil teman saya jatuh ke lubang tersebut dan dia meninggal di tempat seketika. Saya sempat memberhentikan mobil, mengerem di situ. Pada saat saya turun, saya lihat kejadian tersebut, hati saya berbicara bahwasanya saya selamat dari hukuman, dari musibah ini, justru kena sedekah kepada orang tadi. Ini Nabi SAW mengatakan, jauh dari mati yang buruk. Jauh dari mati yang buruk. Nabi SAW bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsala bainan nas. Setiap orang pasti akan dibawa naungan sedekahnya pada hari kiamat sampai manusia selesai dihakimi. Artinya dia akan terlindungi dari panasnya matahari, dari siksa Allah SWT karena sedekah. Yang terakhir mungkin yang ketiga teman-teman sekalian, manifestasi daripada sedekah itu sendiri, dia akan menjadi penyebab diterimanya hajat-hajat kita. Abu Hanifah menyebutkan dalam musannafnya, ada satu buku beliau susun tentang hadis-hadis, riwayat tentang begini, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, semua orang dikasih anak kecuali saya. Saya udah sekian tahun menikah nggak punya anak. Maka bagaimana, apa yang saya harus amalkan? Kata Nabi SAW, mana kamu dari dua hal yang bisa membuat kau akan diberikan rezeki itu? Maka orang itu terdiam, kata Nabi SAW, mana kamu dari banyak mengucapkan istighfar dan banyak bersedekah. Atau riwayat, kamu banyak bersedekah dan banyak beristighfar. Jadi bisa Bapak Ibu sekalian, misalnya punya hajat apa saja. Bisa cari kantong-kantong sedekah, yayasan sosial kah, individu kah, kerabat kah, tetangga kah. Sedekah kepada mereka. Dengan niat bahwasanya ini akan ya kita jadikan tawasul untuk mengeluarkan kita dari permasalahan kita. Maka itu dibolehkan. Tidak masalah, itu bagian daripada hal yang dibolehkan. Dan tentu teman-teman sekalian tidak semua ibadah bisa begini ya. Tapi sedekah ini luar biasa gitu. Di perjalanan umrah seperti ini teman-teman sekalian, saya temukan Masya Allah, banyak di antara jemaah yang sudah saya kenal, tanpa menyebutkan nama tentunya, yang kalau bersedekah luar biasa gitu. Dan Masya Allah tidak pernah kekurangan dalam masalah rezeki. Sebaliknya orang-orang yang banyak perhitungan di jalan Allah SWT, tidak ada royalitasnya kepada Allah, maka hanya sebentar harta itu di tangannya. Ya, hanya sebentar, tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.